Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Arnold Darmanto, konsultan Anda. Kali ini saya mau cerita tentang seorang pemuda kampung yang punya mimpi jadi penyanyi besar. Dia lahir di kota Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat. Waktu kecil, dia dikenal sebagai anak yang baik karena lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sederhana dan religius. Pada usia 10 tahun, dia ikut kontes nyanyi dan dapat urutan kelima, mendapat hadiah $5. Pada usia 11 tahun, dia mendapat gitar pertamanya sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Pada usia 12 tahun, dia diberi kesempatan untuk tampil dalam 2 acara. Namun pada acara pertama, dia mengalami demam panggung sehingga gagal tampil. Baru kemudian tampil lumayan pada acara yang kedua. Karena kesulitan ekonomi, pada usia 13 tahun, orang tuanya membawanya pindah ke daerah Memphis, Tennessee. Itu daerah penampungan orang-orang miskin. Di sana, dia selalu bermain gitar. Dia bermain gitar di laundry yang sepi, manakala tidak banyak orang yang mencuci baju di situ. Di SLTA tempat dia sekolah, dia sering diolok-olok dan dibully oleh teman-temannya dan dicap sebagai gitaris picisan yang tak akan dapat menang kontes apapun. Di usia 15 tahun, dia bekerja di sebuah teater, maksudnya untuk menambah penghasilan keluarga. Namun kemudian ibunya minta dia berhenti agar tidak mengganggu pelajaran sekolahnya. Meskipun pemalu dan tidak populer di sekolah, pada usia 17 tahun, dia pernah tampil di pentas sekolah dan mendapat tepuk tangan paling meriah. Setelah lulus SLTA, dia bekerja sebagai supir truk dan menata rambut. Model rambutnya seperti supir-supir truk pada umumnya pada saat itu. Tapi kemudian malah gaya rambutnya itu menjadi tren di kalangan anak muda sekitarnya. Pada usia 18 tahun, dia merekam sebuah lagu untuk ulang tahun ibunya di sebuah studio rekaman yang dia sewa dari hasil tabungannya. Di usia 19 tahun, dia mencoba audisi di sebuah home band, sebuah restoran. Namun ditolak dan dinyatakan tidak bisa bernyanyi. Bahkan dia diolok-olok oleh para penilainya agar kembali jadi supir truk aja. Pada suatu hari, sebuah perusahaan rekaman besar sedang mencari penyanyi baru. Dia pun dipanggil dan setelah beberapa kali audisi, ada kegagalan, akhirnya dia diterima juga untuk rekaman. Teman-teman, siapa kira-kira pemuda pemalu yang banyak mengalami kegagalan dan pelecehan di masa mudanya ini? Saya rasa Anda sudah tahu. Pemuda itu adalah Elvis Presley, raja musik pop yang dikenang dan dipuja hingga kini. Jutaan manusia di seantero jagat masih mencintainya. Setelah wafat pun, Elvis masih menghasilkan 300 miliar rupiah per tahun. Rekamannya terjual lebih dari 1 miliar kopi di seluruh dunia. Elvis juga telah membintangi 33 film sukses, masuk 14 nominasi Grammy Award, dan memenangkan 3 Grammy Award diantaranya. Teman-teman, apa ya kira-kira yang membuat Elvis bertahan di dunia musik yang sebelumnya mengalami begitu banyak pelecehan? Jawabannya adalah dia punya impian. Kalimat yang dia tulis dan selalu dia baca adalah sebagai berikut. Ketika aku masih kecil, aku membayangkan diriku sebagai tokoh pahlawan di buku-buku komik dan di film-film. Dan aku tumbuh dalam mempercayai impian itu.